لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Berikutnya adalah orang yang diusir dari telaga Kausar. Wal mu'allinuna bil kaba'ir, orang-orang yang dilaknati dengan banyak dan gemar melakukan dosa-dosa besar. Wong sing gemar melakukan dosa-dosa besar sampai kemudian dia dilaknati. Dosa besar sampai harus bisa minda-minda ya. Dosa besar sing paling gede syirik kepada Allah. Itu dosa gede ya, sing paling gede ke syirik. Terus mending dosa besar selain dari syirik sing paling gede banget, ngungkuli dosa gede liane meninggalkan sholat. Dulu kan pernah disinggung, meninggalkan sholat pada baik dosanya lebih gede daripada membunuh, lebih besar daripada berbuat zina, lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Kini terkait masalah meninggalkan sholat ning dianggap biasa. Nek ana wong bendina kaya kue terus tanpa disadari, maka orang-orang yang seperti itu dijauhkan dari telaga Kausar. Soalnya kata semakatan, zaman kita hidup hari ini kadang-kadang mereka melakukan pelanggaran perbuatan dosa besar. Mereka kemudian terjatuh pada dosa besar tetapi menyangka itu adalah dosa kecil. Contohnya dianggap dosa sepele. Contohnya kayak zaman siki, meninggalkan sholat saya zaman siki seakan-akan dosanya dianggap sepele karena masyarakat dewek. Sampai makna nang kehidupan masyarakat dewek. Nek anak bocah orang sekolah, esuk-esuk orang makan sekolah, bingungnya ngomong-ngomongnya kayak apa? Bocah orang sekolah ini ya sekolah ngasih domai pokoknya untuk bersih lah, apa mending ngasih dari orang sekolah ngasih ping telu. Nah siki bocah orang sholat ping 5 ping telu setahun biasa. Sing digumuni maning ana omongan masyarakat, aku isi alhamdulillah nembe ninggala sholat suwe nembe setahun setengah. Coba bayangkan, padahal satu kali meninggalkan sholat dosanya itu lebih besar daripada membunuh, daripada kemudian merampok, daripada dosa besar lainnya. Dan dosa besar lainnya, dosa besar bukan kayak sumpah palsu. Sampai ngerti sumpah palsu? Sumpah palsu kene kalimat sumpah nek wis nganggo kalimat demi Allah, wallahi tallahi billahi yakin lagi misal demi Allah, kene sampai dia berbicaranya bohong maka jatuh kepada sumpah palsu, dosa besar. Itu seperti itu. Dan yang lain-lain yang kategorinya dosa besar. Oh gini, gue ngeri gue dosa besar. Di antarane nek dosa besar itu anak kalimat laknat Allah dan laknat Rasulnya. Contohnya nek anak hadis seperti ini. Laknatullah, laknat Allah. Malal Yahudi atas orang Yahudi, wan Nasara dan orang-orang Nasrani yang mengambil kuburan-kuburan mereka, nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat beribadah. Berarti nek ana wong umat muslimin dia mengambil kuburan nabi-nabi atau kuburan orang-orang soleh diagung-agungkan, maka orang seperti ini jatuh ke dalam dosa besar. Karena ana hadis itu, nek ana hadis laknatullah atas orang Yahudi, atas orang Nasrani, ini adalah termasuk kategori dosa besar. Ya. Nek ana hadis bunyinya seperti itu, engkau kalimat singgurine apa, maka dosanya itu termasuk dosa besar yang disebutkan di dalam hadis itu. Contohnya hadis tadi. Contohnya mending apa? Dosa besar. Nyun sewu ya, ini bukan berbicara sesuatu yang jauh karena kita berbicara masalah dosa besar. Kalau ada seorang perempuan, dia diajak tidur oleh suaminya, sampean harus paham yang dimaksud kalimat tidur, sampean harus gede-gede mbok. Ya, kalau ada seorang istri dia diajak ke tempat tidur oleh suaminya,
lantas kemudian dia menolak, maka dia dilaknati sampai menjelang subuh. Kalau dalam hadis yang lain sampai suaminya itu. Nek sampean seperti itu berarti termasuk dosa besar. Orang anak alasan. Ya. Soal kecuali sakit, dabung sakit apa gak kayak gue. Ya, ini kan ya. Itu dosa besar, dosa besar. Ya. Iya, jadi soalnya nyun sewu kadang-kadang kaum perempuan itu dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar. Mulanya disebutkan sampai seperti itu. Nek sampai kita melanggarnya termasuk dosa besar, seperti itu. Iya. Kenapa? Kenapa? Ya memang harusnya kayak gitu memang. Sunnahnya memang kayak gitu. Jadi sunnahnya memang harusnya seperti itu bagi kaum perempuan, itu sunnahnya memang kayak gitu. Iya. Ini bukan berbicara masalah jorok ya, bukan. Karena ini memang masalah Islam. Jadi memang sunnahnya nek jenengan kaum perempuan sedereng sare jenengan awani. Nek sing jenengan awani akan dingin-dingin. Paham sih dimaksud ya? Pak Asep maaf ini pembicara yang dewasa, Mas Asep. Iya. Jadi kayak ini masalah Islam soalnya ini penting supaya kita tidak terjerumus sih. Ya memang sunnahnya memang kayak gitu. Sunnahnya bagi perempuan kayak nawani. Nyuwun badhe kesana Mas monggo ya, Masya Allah. Gitu. Nek zaman siki kan ora dijaluk malah sing kesel lah, sing bar ngomong lah, sing awake bengkek lah. Engko nek ditidoki abangan papat nembe. Iya kan? Iya kan? Hari ini kayak gitu kan? Gitu. Itu dianeh seperti itu. Berarti kategori berikutnya adalah orang-orang yang terjatuh di dalam dosa-dosa besar. Atau kemudian orang yang menganggap remeh yaitu perbuatan-perbuatan maksiat. Ini juga termasuk dijauhkan dari telaga Kautsar. Meremehkan perbuatan maksiat. Maksudnya apa? Kalimatnya adalah al-mustakhifuna bil ma'asi, meremehkan perbuatan maksiat. Sampai ngeremeh maksudnya gitu ya, lamen gampang esuk tobat. Contoh mending yuk sampai nempel jantung apa bikin anak sing duit lah, kadar sing duit nang kanan yang wis ngomong pada dulu ngomong itu jenenge meremehkan perbuatan maksiat. Jadi jenenge maksiat ki wong nang perkara remeh buku sejantung apa orang jantung belum jantung kan ada sing duwe. Ki sing jenengane meremehkan kan kadang-kadang iki gue. Lah kata engko gampang mulai ngomong komen. Ya gue ngomong kayak ki jenengane meremehkan perbuatan maksiat. Jadi segala perbuatan maksiat kemudian kita sepelekan, kita rendahkan, seakan ikut kemudian digampangkan, ini bagian dari termasuk kategori ini. Kata mboten singkang kados mekaten. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, diantaranya itu. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya masih di bab ini ya. Ini masih ada kira-kira 2 atau 3 kali pertemuan pembahasan di bab ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kayaknya udah nih wis ngabani sampai wis pengen bali wis gading-gading. Ada yang ya gimana? Ini memang seperti ini. Memang ada hadis Nabi yang menyebutkan seperti ini. Jika ada seorang perempuan yang melewati kaum laki-laki, lantas kaum laki-laki itu mencium aroma wanginya, maka saksikanlah itu adalah wanita pelacur. Kalimat hadisnya kan ini gue. Nah, sing digaris bawahi kan berarti
wong wedon terus nganggo wangi-wangi rombongan wong lanang. Kalimat hadis kan jenenge iku ana wong wedon ngliwati rombongan wong lanang. Kan yang wong lanang mau terus pada ngambung wangine. Nah, oleh karena hadis ini tekstualnya ada ulama yang memahami larangan 100%. Tidak ada khilaf. Pertama, menghukumi maka kaum perempuan dilarang sama sekali menggunakan wangi-wangian jika dia keluar rumah. Kalimatnya seperti itu. Nang rumah kan ora apa-apa, nang ngarepe anake, bojone, mahrome ndak apa-apa. Yang seperti itu. Nyuwun sewu, lucu-lucu zaman siki soalnya kewalik. Ngagar lunga menggombong, masya Allah wangine. Parfumnya nganti semerpak mambune kan ya. Begitu nang rumah mambu brambang, mambu bawang. Ya kan ya. Kadang-kadang kayak ya. Kita walik. Nah, kembali makanya ulama ada yang menghukumi memang dia dihukumi tidak boleh sama sekali. Yang kedua, dihukumi boleh dengan catatan parfumnya tidak berbau menyengat. Sing kedua, parfumnya mambune ora nyengat. Kan lucu-lucu nih saya bu. Anak parfum perempuan yang baunya menyengat. Kadang-kadang kalau saya suka lewat motor kayak ya. Kadang-kadang kan papasan, kadang-kadang kalau ketemu dengan perempuan yang tidak menggunakan parfum menyengat, ya orang mampu. Tapi nek sing nganggo menyengat, wong yang wis liwat, wis mlaku, ke si mampu kok. Wangine iku. Begitu. Nah, makanya ulama ada yang menghukumi asal menggunakan parfum hanya untuk menghilangkan bau-bau tertentu yang tidak menyengat masih diperbolehkan. Ulama yang kedua. Ulama yang ketiga lebih baik tidak menggunakan parfum sama sekali jika badan tidak menimbulkan atau tidak mengganggu sesama muslim. Artinya nek dewek memang keringatnya ataupun badannya tidak berbau menyengat ya kepada yang lainnya, ora apa-apa, lebih baik orang nganggo minyak wangi. Tapi berarti kan menunjukkan catatan. Kalau kita kemudian mungkin badannya atau mungkin keringatnya baunya berbeda, itu boleh pada saat itu menggunakan parfum dengan catatan sama, yaitu jangan yang menyengat. Terus saya kira ya silakan jenengan mau cari pilih hukum yang mana terkait masalah itu, gitu. Sing paling efektif ya sing nomor 2. Cuma yang paling hati-hati ya yang nomor 1. Ya, main sama sekali karena anak hadisnya konteksnya seperti itu sih. Nah, itu seperti itu. Soalnya kayak gini, kalau di penjelasan ini penjelasan hadis ya. Di penjelasan hadis larangan menggunakan parfum bagi kaum wanita. Di penjelasan hadisnya karena permasalahan satu, kaum wanita tatkala dia menggunakan wangi-wangian, dia berarti memiliki tujuan supaya bau wanginya itu dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Karena alasannya itu sampai nganggo minyak wangi kira-kira tujuannya ngapa jajal? Nek sing menyengat. Ya gitu, kayak alasannya kayak gitu. Kayak menurut ulama fikih seperti itu. Ya silakan jenengan mau pilih yang mana antara 1, 2, yang 3. Iya. Pribun, iya gimana? Tadi ya jenengan. Jadi kayak gini ya. Wah ini hukumnya berat ini. Ini hukumnya berat, tapi ya harus disampaikan. Jadi kayak gini, perkara meninggalkan sholat dan mendirikan sholat ini adalah landasan dasar fikih semuanya. Jadi meninggalkan sholat, menjalankan sholat ini adalah landasan fikih yang mendasari fikih semuanya. Kenapa seperti itu? Contoh, sampean syarat sahnya wudhu apa baik diantaranya? Berakal.
Islam. Syarat saya akad nikah diantaranya apa? Ijab kabul, ada kedua mempelai, wonge berakal, Islam. Kan ya? Kabeh persyaratan dalam tata cara hukum fikih, persyaratannya semuanya kudu wong Islam. Nah, syaratnya wong Islam kudu sholat. Oleh karena itulah nek anak wong kemudian sudah jadi suami istri, salah satu meninggalkan sholat, ulama berpendapat maka hukum pernikahannya batal. Kepriwe sih kayak gue. Ya. Karena meninggalkan sholatnya itu, karena kan itu ya. Sing jenengane, kenapa bisa seperti itu? Ana hadis Nabi kan ngomong janji antara aku dengan umatku adalah as-sholat, sholat. Waman tarokah, barang siapa yang meninggalkan sholat secara mutlak, maka dia kafaro, dia kafir. Oleh ulama dihukumi mutlak maksudnya adalah dia meninggalkan sholat, subuh ora sholat, duhur ora sholat, asar ora sholat, sedina sewengi ora sholat yang 5. Ki meninggalkan sholat mutlak. Nah zaman siki wong rumah tangga bojone ora sholat, ora bain-bain setahun. Nah kedua cara mensah mening sing lanang topat terus dheweke sholat, maka hukum pernikahannya kembalilah lagi. Jika belum seperti itu, maka tatkala berhubungan badan dihitung bukan ibadah tapi dihukum perbuatan zina. Itu catatan zina karena batal hukumnya sih. Ya lantas nek alasan perempuan kemudian menolak karena seperti itu tidak apa-apa. Sehingga seperti itu, karena alasannya dia masih meninggalkan sholat, kan bahaya ya. Jadi bahaya. Nek ngasih meninggalkan sholat mutlak subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Aduh, apes naudzubillahimin. Itu seperti itu. Derek kan bingung sih di wong medon. Aduh, gapura kepriwe, kepriwe, tapi wis kondisinya kepriwe gitu yang jadi permasalahan. Ya, bagi kaum muslimah yang sudah dalam kondisi seperti itu, ya wis banyak-banyak istighfar saja. Mudah-mudahan suaminya itu kembali lagi bertobat, terus mendirikan sholat. Karena meninggal nanti kemudian seperti itu. Sama juga hukumnya. Nek sing lanang sholat, sing wedon ora sholat, ya pada, ya sama saja. Karena kan akad nikah diantaranya kan syaratnya Islam. Sekarang gini, nek ana wong di luar Islam menikah dengan cara-cara Islam, sah apa enggak? Ya ora. Orang kan ya tidak. Nah syaratnya Islam diantaranya adalah mendirikan sholat diantaranya seperti itu. Sampai di dalam kitab fikih kan disebut, barang siapa meninggalkan sholat secara mutlak dia dihukumi kufrun, kafir. Kan dihukumi seperti itu. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita suatu saat qadarullah mendapatkan ujian, musibah atau mungkin jenis-jenis seperti itu, ya kita sebagai kaum perempuan banyak-banyak beristighfar. Karena banyak sebetulnya kaum perempuan yang mendapatkan ujian dari sisi itu. Oke. Kanangan wong perempuan wong ngaji sing betul wis ngaji teman-teman, tapi sing lanang isi ora sholat. Dheweke bingung kadang-kadang. Bingungnya nek wengi-wengi diajak seperti itu oleh suaminya, dia dibenturkan kepada dua kebingungan. Siji hukum Islamnya seperti itu, orang yang wis bendina nang omah bareng. Sing lebih parah mening, ana sing suami ini galak, wis ora sholat, galak, gelem ngantem. Ini kadang-kadang melas nih dengan abang itu nih gue kepriwe sesel. Ya wis dadi ujiannya. Ya mudah-mudahan itu berpahala. Mbok suatu saat kalau jenengan sudah tahu hukumnya, pada saat jenengan berbuat melayani suami dalam kondisi tidak sholat, kita mengingkari di dalam hati, ya mudah-mudahan Allah memaafkan. Karena Allah kan tahu maha isi hati manusia. Secara hukum memang seperti itu. Dan kan angel juga, ini kondisi seperti itu. Mas, bukia sholat, ini bojone galak kepriwe? Sampeyan ora usah ngomong-ngomongi, kepriwe jajal. Ya kan, dia wong itu ki kalahan.
mulanya kalau saya katakan cobaan suami yang tidak soleh itu lebih berat dibandingkan seorang suami yang soleh. Dia mendapatkan istri yang tidak soleh. Cobaannya lebih apa? Sing wedon lanangnya ora soleh. Soalnya apa? Nek wong lanang bojone ora soleha, dhek bisa ngatur. Mbok iya ndondok sampean salat ndo, apa wae isin, dhek bisa ngomongin. Nek dhek wong wedon ngomongi wong lanang. Mas, mbok iya sampean siki salat Mas apa wae isin. Kowe ora usah ngomong-ngomong macam-macam, wis salat bae nggo dhek jejel kebrejel. Ya nek sing bojone kasar malah ngebak meja, kok sedang ngomong iki jengkang-jengking dhewek ya ndak ngomongi. Iya kan jadi iku kan. Kulo kadang-kadang menangi kowe. Mulanya cobaan itu bagi orang beriman memang adalah ujian, dan itu mudah-mudahan sebagai bagian dari media untuk mendapatkan berkah. Ya kadang-kadang belum melas banget kepada kaum perempuan yang seperti itu. Melas ya. Dibandingkan suami yang istrinya orang soleha seperti itu. Dan tadi itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Sing lanang kalem-kalem habis kepengin medang mbok. Cukup ya. Nah, timu bahada majlis ta'lim bintawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi kepada panjenengan semuanya, dan Allah mudah-mudahan memberkahi kepada panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya, juga kepada orang-orang yang kita cintai, yang kita harapkan mereka itu untuk mendapatkan hidayah hiru kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.